2027 itu akan ada sekjen baru memang. Okay. Bukan 2026, di sini disebut 2026. Dan tidak ada nama Jokowi di situ. Kita bicara tentang Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi yang terus namanya ada di radar media. Jokowi diangkat jadi sekjen PBB pada tahun 2026. Ini gimana Bang? Ceritanya Bang. Baik, ini ada sebuah tayangan di TikTok ya, memberikan narasi kabar gembira Jokowi terpilih jadi sekjen PBB untuk tahun 2026. Sekjennya pakai D gitu. Kalau singkatan biasanya sekjen aja, nggak pakai D ya. Nah, kemudian ada narasi tambahan di bawahnya, kediktaturan negara barat akan berakhir. Seolah-olah PBB ini adalah lambang dari kediktaturan barat gitu. Nah, ini tayang di TikTok, mengambil beberapa penggalan video Jokowi sedang berpidato, kemudian ada serah terima, dan kita coba cek, kita coba dengerin dulu ya. Ini kita dengerin ya. Ini menjadi peluang Indonesia menjadi kepemimpinan Indonesia. Nah, di narasi itu ada pidato si Jokowi, seolah-olah itu dia karena ada kata kepemimpinan gitu kan, seolah-olah nyambung dia sebagai sekjen PBB gitu. Nah, saya kemudian langsung mendarat di websitenya PBB un.org dan mencoba mencari informasi apakah benar ada pemilihan sekjen PBB menggantikan Antonio Guterres dari Portugal gitu. Nah, setelah dicek, kepemimpinan Antonio Guterres itu baru berakhir 2027. 2026 akhir. Nah, mulai 2027 itu baru ganti dan pemilihan baru. Nah, sekarang itu sudah keluar nama nominasinya, Bang. Nah, nama nominasinya di situ, kandidat yang ada Michelle Bachelet dari Chili, Rafael Grossi, Rebecca Greenspan, Jacinda Ardern, dan tidak ada Jokowi di situ. Nah, ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 10 lah ya. Ada 10 kandidat untuk menggantikan Antonio Guterres untuk 2027. Tapi rencana pemilihannya benar berarti ya? Benar, rencana pemilihan itu benar. Cuman nama Jokowi tidak ada di situ. Nggak ada di sini. Jadi mulai 1 Januari 2027 itu akan ada sekjen baru memang. Bukan 2026, di sini disebut 2026. Dan tidak ada nama Jokowi di situ. Nah, lantas ini suara apa ketika... Itu wawancaranya benar nggak sih? Itu bukan wawancara. Tapi ada orang bule yang... itu wawancara dia dengan sebentar. Salah satu media itu terkait dengan kabar gembira Jokowi terpilih jadi sekjen PBB untuk... The Economist, wawancara The Economist ya. Dia bicara soal Indonesia jadi tuan rumah KTT. Kemudian yang membahas perang Ukraina dan sanksi Barat dan invasi ke ancaman invasi Tiongkok ke Taiwan. Jadi itu wawancara 12 November 2022 KTT G20 di Bali. Nah, wawancara The Economist itu dinarasikan wawancara seolah-olah dia terpilih sebagai sekjen PBB. Videonya benar tapi bukan dalam konteks dia jadi sekjen PBB ya. Itu hanya karangan dari sejumlah orang. Ini siapa sih? Ini adanya di TikTok atau di IG? Di TikTok akunnya Geng Solo. Geng Solo 5. Geng Solo 5. Iya. Solo 1 nggak tahu siapa nih. Geng Solo 5 ya. Ini kayaknya mereka berharap Pak Jokowi berkiprah di panggung dunia. Jangan cuma di panggung lokal aja. Mungkin ini harapan ya. Ya kita juga seneng juga ya kalau ada mantan Presiden Republik Indonesia yang dipercaya jadi sekjen PBB. Bener. Nah, ada di awal itu kan ada semacam penyerahan plakat gitu kan. Itu adalah serah terima Ketua ASEAN 2023. Indonesia jadi Ketua ASEAN 2023 kan. Jadi bukan serah terima Antonio Guterres ke Jokowi ya. Jokowi bukan. Ya Bu. Ini walaupun kita dari sisi
kacamata apa logika kayak nggak mungkin deh, informasi juga nggak ada Ya, nggak ada. dan Di laman un.org juga nah, nggak iya ada. itu maksud saya Nil. Informasinya nggak ada di media Jakarta, kemudian dari sisi kapasitas juga kayaknya Pak Jokowi juga lagi sakit-sakitan, Mhm. kemudian dari sisi kemampuan bahasa Inggris juga kan harus jago lah ya, Ya. kalau Sekjen PBB harus ini, tapi tetap kita cek ke laman UN karena untuk membuktikan bahwa suatu informasi itu benar atau tidak, itu kita mesti ke sumber aslinya. Benar. Jadi nggak bisa cuma sekedar kira-kira gitu. Itulah yang membedakan media massa dengan media sosial. Kita mencari fakta itu dengan menelusuri sumber informasi yang memungkinkan informasi itu akan muncul. Dan setelah kita cek di laman UN ternyata tidak ada nama Joko Widodo, yang ada nama-nama lain, ada 10 sekitar 10 ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 orang ya. Ya, yang dari Kolombia, Brazil, di Iya. Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada. Nigeria, 13 Barbados. orang dari beberapa kawasan baik Amerika Latin, Afrika maupun Barbados saja ada ya. Barbados ada. Barbados tuh negara Meksiko juga ada, Bolivia. ya Bolivia, Meksiko gitu, tapi tidak ada Ekuador. Indonesia. Dan yang menarik Bang, dalam pemilihan Sekjen PBB ini banyak prosedur yang mesti dilakukan. Ada dialog, kemudian keterlibatan masyarakat sipil, kemudian semacam pidato ya, dialog, Orasi gitu, orasi gitu. dialog. Ada banyak prosedur lah, hampir Ya, prosesnya itu hampir setahun baru kemudian dia dipilih. dia dipilih. Oke. Ya. Mau Oke. nyalon Bang? Hah? Mau nyalon? Saya ini aja deh. Jadi Presiden RI aja nanti. Wih. Informasi bahwa Jokowi jadi Sekjen PBB 2006 kita nyatakan hoax ya. Oh, Pak Jokowi belum jadi Sekjen PBB, tapi Pak Jokowi kabarnya jadi Dewan Penasehat dari Partai PSI, PSI, Mr. J. Mr. J. Dan kayaknya itu Pak Jokowi ya. Nggak siapa lagi kan, nggak mungkin Pak JK kan. Tapi di panggung internasional kan dia jadi penasihat Oh, Bloomberg dia Foundation penasihat itu kan? Bloomberg Foundation, Foundation ya, Pak Jokowi ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan Sri Mulyani diperiksa Bareskrim setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan. Dalam konteks apa nih? Nah, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Mabes Polri ini. ini muncul tayangan konten ya, tayangan di Facebook. Di situ dijelasin viral mantan